pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Baik kita yang ada di tempat ini, baik kita yang lagi online di rumah kita. Pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan jikalau kita boleh bersama-sama beribadah di minggu yang terakhir di bulan Maret di tahun 2022 ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan, karena pimpinan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang besar di dalam setiap kehidupan kita dan seisi keluarga kita. Di dalam Habakuk 3 ayat yang ke-18 berkata, "Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Bapa yang baik, pada pagi hari ini ya Tuhan, ini setiap kami anak-anak Tuhan datang mengucap syukur, datang berterima kasih kepada Tuhan. Kami datang memuji, kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami mau memberi pujian dan penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan kami. Biarlah kami mau tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kami mau menikmati segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kesehatan, buat kekuatan yang baru setiap pagi yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Ini hidup kami, ini roh jiwa tubuh kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Tuhanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini
Kini aku percaya tiada yang mustahil. Katakan kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikut
firman-Mu yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Bila kami akan setia kepada-Mu ya Tuhan, sampai seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan segala pujian, bagi Tuhan segala hormat dan kemuliaan, sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau lebih lagi bersuka cita, bersorak-sorai di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Shalom, apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita semua dahsyat dan luar biasa di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kau telah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggil, Kau
Jadikan kami bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela ya Tuhan. tiada bercela. Jadikan kami mesbah doa-Mu, mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Dengan satu suara kita katakan kepada Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan kotaku, bagi keselamatan kotaku, bagi keselamatan kotaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jikalau Tuhan sudah memilih kami untuk kami menjadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jikalau Tuhan sudah menetapkan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan. Untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Untuk kami terus setia Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup kami. Untuk kami fokus hanya kepada Tuhan. Untuk kami fokus kepada panggilan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih buat semua apa yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bela Tuhan, kami mau fokus, kami mau tetap setia, kami mau tetap menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan, Kau menyediakan kami semua yang terbaik. Kau menyiapkan kami masa depan yang indah, yang penuh harapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian syukur kami, penghormatan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyaksikan acara berikut. Ya, puji nama Tuhan Bapak Saudara, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Sama-sama kita hari ini akan berbincang-bincang mengenai satu tema, yaitu tentang fokus kepada panggilan Tuhan. Dan biarlah melalui bincang-bincang ini kita bisa belajar akan sesuatu, untuk kita bisa semakin mengasihi Tuhan, kita bisa semakin menjadi anak Tuhan yang luar biasa, menjadi murid-murid Tuhan yang luar biasa. Baik, saya tidak sendiri pada hari ini. Saya akan ditemani oleh dua orang yang luar biasa, yaitu kami langsung aja kita undang untuk maju ke depan, Bapak Hero dan juga Saudara Teddy Kosim. Kami persilakan untuk boleh maju ke depan. Ya, silakan duduk.
Ya, selamat pagi Pak Heru dan Bro Teddy. Hari ini kita akan sama-sama berbicara, membahas tentang fokus kepada panggilan. Ya, nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, mungkin kita akan bahas dulu sih pengertian kata fokus itu sendiri apa menurut Pak Heru atau Bro Teddy. Jadi kita kan sering dengar tuh kata fokus, fokus. Nah, kebetulan tema kita juga hari ini adalah fokus pada panggilan Tuhan. Nah, menurut Pak Heru secara pribadi, fokus itu apa sih Pak? Secara umum ya, Iya, secara umum dulu. fokus itu dimana kita akan melakukan sesuatu untuk mencapai satu objek ya, atau satu tujuan, supaya kita bisa mencapai objek tersebut, tujuan tersebut. Gitu. Jadi kita melakukan satu tindakan-tindakan atau langkah-langkah untuk mencapai target tersebut gitu. Berarti upaya-upaya atau langkah-langkah yang dilakukan ya, untuk mencapai sebuah target atau tujuan dari yang fokus tadi. Oke, ya itu pengertian secara umum menurut Pak Heru. Kalau menurut Teddy, apa tuh fokus secara umum menurut Saudara Teddy yang diketahui? Kalau fokus, kalau menurut saya sendiri, fokus itu kita konsisten dalam melakukan sesuatu gitu. Jadi ada tujuan yang mau kita capai, lalu kita lakukan untuk mencapai tujuan itu kita konsisten terus-menerus melakukan hal itu sampai tercapai gitu. Oh, jadi lebih ke konsistensinya. Iya, kalau tadi Pak Heru bicara tentang upaya untuk kita mencapai sebuah target, lalu Teddy menambahin dengan konsisten. Nah, Bapak Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata fokus itu adalah pusat atau titik. Jadi pusat atau titik di mana kita memusatkan seluruh perhatian kita, di mana kita memusatkan seluruh daya kita, upaya kita, ya, menitikkan ke poin yang akan kita capai tadi. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fokus adalah sebuah upaya kita untuk memfokuskan ya semuanya ya yang kita miliki, fokus kepada satu titik. Dalam hal ini sesuai dengan tema kita adalah panggilan Tuhan. Nah, untuk kita fokus pada panggilan Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, mungkin saya sering mendengar ada banyak orang yang bilang gini, bahwa kita kalau sudah terima Tuhan, sudah menjadi agama Kristen, ya sudah terima Tuhan tuh banyak orang bilang itu sudah cukup. Katanya itu sudah, ya itulah capaian tertinggi mereka, udah terima Tuhan ya sudah aman. Nah, menurut Pak Heru dan Bro Teddy gimana ya pandangan mengenai ungkapan seperti itu? Udah terima Tuhan, sudahlah gitu. Kan udah Kristen, mau apa lagi? Nah, gitu. Gimana Pak? Kalau menurut saya nggak begitu loh, kalau menurut saya ya. Kita memang sudah terima, tapi pertanyaannya apakah kita sudah melakukan hal-hal yang memang diajarkan dalam Alkitab. Jadi menurut saya kita terima Tuhan, terus kita udah diselamatkan. Tapi ada hal-hal lain yang memang harus kita lakukan. Ya itu tadi mungkin kalau menurut saya seperti kita berbagi kasih, kita menerapkan kehidupan kita sehari-hari supaya kita bisa serupa dengan Tuhan yang kita sembah ya, Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan karena kita udah Kristen terus kita diselamatkan. Jadi kalau menurut saya sih. Ya. Kalau menurut Bro Teddy gimana? Kalau setelah kita menerima Kristus, kalau bagi saya nggak cukup ya, karena kalau pengalaman pribadi itu kayaknya ada hal-hal yang setelah kita terima Yesus tuh kita mau lakukan sesuatu gitu loh. Jadi semakin hari itu kita menuju ke keserupaan dengan Kristus ya. Kalau ada ayat ya di Ibrani 12 ayat 2 itu, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman,
dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi ada prosesnya. Jadi kita pertama kita tertuju pada Yesus, kita di Yesus pimpin kita dalam iman, dan iman itu membawa kita ke kesempurnaan gitu. Oh ya, benar. Jadi kita sepakat dalam hal ini bahwa kita nggak berhenti sampai kita menjadi beragama Kristen. Nggak cukup kita terima Tuhan lalu kita gereja, tapi ada proses kehidupan. Tadi jawaban dari Pak Heru dan Bro Teddy hampir sama, itu ada panggilan Tuhan untuk kita mirip serupa dengan Tuhan Yesus. Kita nggak cukup hanya beragama Kristen, tapi ada proses untuk kita semakin hari ya, untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita lihat dalam kisah Yesus selama di muka bumi ini, dalam pelayanan selama kurang lebih 3,5 tahun, Yesus juga di sana Yesus memuridkan, Yesus di sana mengajar, Yesus melakukan penginjilan, memulihkan orang sakit, memulihkan orang bermasalah, dan banyak hal yang harus kita lakukan dalam keseharian kita. Jadi nggak cukup hanya kita dalam tanda kutip beragama Kristen, menjadi orang yang beragama Kristen, enggak. Tapi ada proses kehidupan seperti iman Tuhan dalam Tesalonika berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi nggak berhenti. Ya baik. Nah kita balik ke tadi, fokus pada panggilan Tuhan. Nah di sini tadi udah kita bahas bahwa panggilan Tuhan nggak cuma kita menjadi agama Kristen, tapi kita dipanggil untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi anak-anak Allah, menjadi murid Kristus bahkan. Nah apa nih tanggapan dari Bro Teddy atau Pak Hedo mengenai fokus pada panggilan Tuhan ini? Apakah ada pengalaman-pengalaman hidup mengenai hal ini? Mungkin bisa diceritakan hari ini. Kalau saya waktu pertama kali ya sudah terima Yesus itu rasanya kan pengen melayani lah kita ya, namanya kan kita baru kan, ingin melayani tapi di bidang apa gitu kan. Ya waktu itu tertariknya kebetulan kan sekarang saya di musik kan gitu. Jadi ya waktu sejak dari pertama belajar sampai sekarang ya Tuhan bimbing saya banyak perubahan hidup di dalam terutama sifat karakter dan juga dalam hal melayani ya. Saya bisa melayani, saya juga nggak nyangka gitu ya, karena saya pikir dulu saya orangnya minder kan, jadi kayaknya kalau untuk tampil di depan tuh nggak mungkin lah gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu kan Tuhan pakai setiap kita yang sudah terima Yesus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu kalau saya. Ya, kalau Pak Heru. Ya, kalau menurut saya contoh yang ini di saya ya, ini saya belajar untuk bersabar. Belajar untuk bersabar terhadap hal-hal yang mungkin memang sebenarnya kita nggak harus sabar gitu, tapi tetap kita harus menahan diri untuk bersabar. Oh, jadi Pak Heru lebih ke pengalaman hidupnya untuk kita fokus pada pengalaman Tuhan, itu sabar contohnya yang dilakukannya. Kalau tadi Bu Teddy lebih ke mau perlindungan melayani dan sebagainya. Iya, banyak yang mungkin kita lakukan. Di Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa Yesus berkata kepada orang banyak bahwa akulah satu-satunya jalan, kehidupan dan kebenaran, dan hanya melalui Yesuslah kita bisa kepada Bapa ya, tidak ada cara lain. Di sini Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk kita bisa fokus bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya. Nah, yang menjadi titik ya, pusat perhatian kita, menjadi pusat kehidupan kita. Nah, pertanyaannya ini bagaimana kita bisa fokus seperti itu? Mudah nggak? Bisa nggak sih kita itu fokus? Karena kalau kita melihat, kalau kita mau fokus kepada panggilan Tuhan, memang panggilan Tuhan itu panggilan yang luar biasa, tapi kan nggak bisa dipungkiri dalam hidup ini, ketika kita mau fokus misalnya ke satu titik, di sebelah-sebelahnya itu ada yang namanya kenikmatan hidup, kenyamanan hidup, ada juga tantangan-tantangan, ada kesusahan hidup, ada kekhawatiran, ada banyak hal yang juga sepertinya mau mengambil fokus kita. Nah, gimana nih Pak Heru atau Bro Teddy
nggak gampang loh Pak Egi untuk fokus tuh, kalau menurut saya ya. Karena terkadang kita nih susah untuk melepas kedagingan kita gitu. Sehingga memang ada motivasi dalam diri kita ya, dari hati kita, supaya memang kita bisa lebih melakukan hal-hal yang lebih lagi ya. Supaya apa? Supaya memang apa yang menjadi fokus kita itu bisa terimplementasi ya. Yang berat itu memang kita melepas kedagingan kita. Terkadang ada hal-hal yang bertolak belakang yang tadi saya bilang, kita di sini harus sabar gitu. Nah itu. Tapi saya yakin sih dengan motivasi dari hati kita sendiri ya, terutama memang didukung dari lingkungan juga. Hal-hal yang tadi menjadi hambatan itu, contohnya melepas kedagingan itu ya bisa kita lalui tentunya gitu ya, tentu dengan berdoa, ya, kita kumpul dalam komsel dan lain-lain gitu. Tapi kalau memang sekedar kita mau fokus tapi ya itu kadang bertolak belakang dengan kedagingan tadi gitu, melepas itu loh yang susah gitu. Itu menurut saya sih ya. Jadi kalau Pak pengalaman Pak Heri, cara-caranya adalah kita melatih latihan rohani kita, untuk kita komsel, doa, supaya kita juga belajar, terlatih ya, untuk latih fokus gitu Pak ya. Nah kalau berarti tadi gimana, kan misalkan di sini ada pacarnya Bro Teddy sendirian, yang lain cowok semua, kan enak tuh fokusnya. Nah tiba-tiba kalau di sini pacarnya Bro Teddy sendiri, tapi di sekelilingnya ada wanita-wanita cantik lainnya, kan susah tuh fokusnya. Nah itu ibaratnya seperti itu. Gimana kalau menurut Teddy untuk fokus pada panggilan Tuhan tuh? Kan kenikmatan, kenyamanan hidup, tantangan hidup itu, kesibukan dan sebagainya. Ya, tadi ya kalau dari awal kan kita bahas tentang sebuah konsisten gitu ya. Jadi kalau kita konsisten memang bisa fokus gitu. Cuman kan masalahnya kan kadang kita nih susah untuk itu ya, konsisten gitu. Kadang ada masanya kan kayak teralih lah gitu ya, kayak kita mana kan ada target di tengah, kadang-kadang kan meleset juga, nggak selalu ke tengah gitu kan, bisa di pinggirnya, bisa keluar juga gitu kadang kan. Yang paling penting itu bagi saya, kalau kita bisa tadi terus-terusan lakukan hal itu, nah itu bisa buat kita lebih fokus ya, harus jaga konsistensi lah ya. Kayak murid-murid Yesus saja waktu selama Yesus hidup kan nggak konsisten juga ya. Jadi kadang dia pengen kedudukan, kadang dia pengen maunya sendiri gitu kan, kadang marah, kadang-kadang ragu-ragu ya dia. Jadi murid Yesus saja waktu ketemu yang langsung sama si yang harusnya kita fokus itu, jadi waktu ketemu Yesus juga mereka kadang nggak fokus ya, mereka tetap aja kan ragu segala macam gitu kan, masih suka hal-hal duniawi juga gitu, uang dan sebagainya gitu kan. Jadi sulit tapi bisa asal kita konsisten aja gitu. Oke, nah saya kejar ini. Saya lihat berarti termasuk orang yang konsisten, bagi dalam, kalau saya udah lama kenal dia dalam pelayanan kaum muda di musik juga. Apa tips-tipsnya ini untuk bisa konsisten fokus itu pada satu titik itu? Kalau saya ya kadang kan kita kan sempat lah ya, namanya kan manusia tuh ada masanya kita jenuh gitu ya, kayak yang kalau yang sebelum-sebelumnya kita pernah bahas yang gadis bijaksana kan, kadang mereka juga tidur kan gitu kan. Yang paling penting kalau aku sih lebih ke, kalau udah mulai jenuh tuh kita harus ingat awal kita waktu terima Tuhan tuh, tujuan kita di gereja ini apa sih gitu. Nah, ngapain kita terima Yesus gitu kan. Kalau saat kita udah mulai ada masalah tuh, kadang aku ingat oh iya aku di gereja ini harus inilah ya sampai Tuhan Yesus datang lah gitu kan, jangan sampai kita teralih gitu kan. Nah, jadi aku lebih banyak ke ingat kenapa aku harus ada di gereja ini gitu lah. Itu sih. Oke gitu ya. Nah saya juga masih ingat waktu itu saya pernah bincang-bincang sama Pak Heru. Pak Heru bilang bahwa kita perlu untuk berserah dan mengandalkan Tuhan. Ya, untuk
kita bisa ikut Tuhan dengan baik. Nah, menurut Pak Hero gimana nih poin untuk kita menyerahkan diri sama Tuhan? Kalau kita hubungkan dengan fokus pada panggilan Tuhan nih Pak. Berserah, Bapak pernah bilang betul kita berserah dan mengandalkan Tuhan. Nah, ini poin yang menarik Pak untuk kita bahas gitu. Ya, kita yakinin dulu bahwa Tuhan kita tuh mampu dan bisa melakukan segala hal gitu. Penting dari kitanya apa namanya lebih konsisten dalam melakukan hal-hal yang memang itu sudah menjadi satu panggilan pelayanan. Karena kalau kita nggak yakin apapun yang kita lakukan, walaupun ini ya pasti akan terjadi pemikiran yang bertolak belakang. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kita yakin dulu bahwa Tuhan kita itu Tuhan Yesus Kristus besar dan mampu melakukan segala hal. Kalau memang kita sudah terpanggil dalam satu panggilan, ya kita harus jalanin gitu. Jangan mundur di tengah jalan, karena panggilan itu kan kalau saya pernah dengar khotbah dari Om Surya ya, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Nah itu yang bahaya itu. Nah sekarang masalahnya kita nih udah terpanggil, tapi apakah kita terpilih? Nah, belum tentu. Ya kan, kalau misalnya kita separuh hati gitu dalam pelayanan kita misalnya gitu ya, apakah dalam panggilan itu nama kita sudah tercatat? Nah kita juga nggak tahu gitu kan nanti di sana. Kan fokus kita dalam panggilan itu adalah kita melakukan hal-hal supaya memang fokus kita itu yang menjadi target kita adalah, kalau dalam konteks sekarang ini yang kita bicarakan ini, nama kita tercatat di sana, sehingga pada nanti kita meninggalkan dunia ya kita udah dicatat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sih Pak. Iya, nama kita ada di buku kehidupan. Oke, tadi Pak Hero ada satu quote yang bagus ya, dia bilang untuk kita bisa mengandalkan Tuhan ya kita harus yakin, percaya. Jadi di sini perlu untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi dengan benar dulu Pak ya. Itu pondasinya. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita tahu siapa Tuhan kita, siapa yang kita sembah, maka kita nggak goyah. Tapi kalau kita nggak kenal siapa Tuhan, itu yang buat kita hilang kendali, kita hilang fokus, kita mulai cari jalan lain gitu Pak ya. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan kita tuh yang maha kuasa, dia Tuhan juru selamat kita, dia segala-galanya, dia ahli semua bidang kehidupan, maka kita akan bisa berserah di situ, kita bisa belajar mengandalkan Tuhan untuk mengalami pimpinan Tuhan, untuk kita bisa fokus dalam panggilan Tuhan dalam sehari-hari Pak ya. Ya oke. Nah Bro tadi Pak Hero ada singgung dikit mengenai Matius 22 Pak, ayat 4 mengenai banyak yang panggil tapi sedikit yang pilih gitu. Itu gimana tanggapan Bro Teddy? Kadang mungkin ya ini mungkin pemikiran aja ya. Kadang kalau kita anggap sesuatu itu penting kan pasti kita akan bela-belain lah ya. Kalau kita anggap sesuatu itu enggak penting kan ngabisin waktu kan gitu kan seolah-olah kan. Ya mungkin jangan-jangan orang tuh ada yang ngerasa ini dipanggil kan masih muda gitu kan. Belum lah nantilah gitu kan. Masih belum terlalu penting-penting nian untuk kita meresponin gitu kan. Kalau kita baca Matius 22 itu kan tentang pesta ya. Di ayat itu muncul kan waktu Yesus dia umpama ke seorang raja ngundang, nggak ada yang mau datang kan, akhirnya ya udahlah undang sembarang lah gitu, yang penting kan pestanya jalan gitu, rumahnya penuh gitu kan. Nah, ternyata kan ada yang di ayat 11-nya itu kalau nggak salah ya, ada yang berpakaian pesta, ada yang enggak ya. Jadi yang berpakaian pesta itu kenapa dia bisa, jadi kan pertanyaan kenapa kok orang yang diundang oleh raja itu bisa berpakaian pesta, ada yang tidak pakai pakaian pesta gitu kan. Artinya kan yang pakai pakaian tuh dia meresponi kan, Pak ini raja ngundang nih, aku harus
ganti baju nih kan gitu kan. Karena kan raja kan ngundangnya dadakan tuh, sembarangan kan dia pilih kan. Jadi ya udah kita harus ganti baju nih, kita harus pakai yang bagus kan. Kita mesti siap-siap gitu kan, karena kan mau ke pesta gitu kan. Sedangkan ada satu orang yang tidak pakai, jadi dia mungkin udahlah pakai ini bela gitu kan, ngapain ya ini kan, lagian diundang kenal juga tidak gitu kan, masuk mungkin ya bisa jadi kan. Jadi dia tidak pakai, jadi akhirnya kan waktu raja datang kan dia survei gitu kan, loh kok kamu nggak pakai pakaian pesta kan, makanya ayat itu kan muncul kan, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Artinya banyak yang Tuhan panggil, tapi sedikit dari kita yang siap-siap gitu ya, yang mau berubah, yang sadar kalau kita tuh terpanggil tuh tidak banyak gitu ya. Jadi banyak yang cuek lah gitu. Itu. Mereka tidak menghargai akan Ya, itu. panggilan itu, dia merasa bisa, mungkin merasa sudah aman tadi kali ya. Akhirnya karena hal-hal tersebut merasa bisa, tidak menghargai, cuek tadi, merasa aman, akhirnya mereka ya mengabaikan panggilan yang mulia ini gitu ya. Ya itulah, sekedar ya, jadi istilahnya tuh kita yang penting ado lah gitu, nah maksudnya yang penting datang lah gitu kan, jangan sampai tidak datang kan, diundang gitu. Nah itu sekedar, bahaya tuh. Oke. Nah, Pak Heru dan Bro Dedi dan juga Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa minggu kemarin ya, gembala kita Om Surya sharing tentang bagaimana menjadi murid Kristus ya. Nah, kita juga dipanggil untuk menjadi murid-murid Tuhan yang luar biasa. Nah, ada beberapa hal yang kemarin disampaikan ya, ciri-ciri murid yang bisa fokus yang luar biasa itu adalah, salah satunya adalah bergairah. Nah, saya melihat dalam keseharian Pak Heru dan Bro Teddy ini masuk, saya bukan memuji, tapi memang saya ketemukan mereka ini bergairah sekali. Bro Teddy dalam pelayanan di kaum muda, di musik, itu udah nggak bisa disanggah lagi ya, bagaimana dia bergairahnya. Lalu Pak Heru juga, saya ingat dulu sebelum COVID kalau ada pembicara dari luar kota datang, itu Pak Heru kalau jadi PIC itu wow, itu prepare-nya luar biasa. Nah, apa sih yang membuat Pak Heru atau Bro Teddy itu kok bisa bergairah seperti itu, gimana sih? Gimana? Mungkin bisa cerita tentang gairah menjadi seorang murid. Ya keinginan pribadi gue kayaknya gimana ya, kayak kalau kita udah, ya itu tadi, kalau memang sudah kita anggap sesuatu itu penting ya, yuk bela-belain lah gitu, nah kan namanya kan penting kan. Kalau kita anggap Yesus itu atau kerajaan surga itu penting, yuk bela-belain lah gitu, nah maksudnya untuk Tuhan gitu kan, karena kan yuk dari hati juga pasti ada yang ingin kita lakuin gitu. Nah kalau dia bilang dia mengalami Kristus tapi dia tidak punya keinginan dari dalam untuk berbuat sesuatu kan aneh ya namanya gitu kan. Kayaknya tuh bohong lah gitu ya. Jadi kalau kayak Petrus kan, waktu dia lihat Yesus jalan di atas air kan, perumpamaannya kan, Petrus juga pengen kan gitu kan, kalau kau memang benar Yesus, coba kau suruh aku jalan di atas air, karena dia tahu Yesus bisa, berarti aku juga bisa harusnya gitu. Nah itu, nah, jadi keinginan untuk jadi seperti Yesus gitu. Ya, kalau Pak Heru sendiri gimana Pak? Apa ini, gimana ini tentang gairah ini? Ya, sebenarnya sih ini lepas pribadi ke pribadi sebenarnya ya. Gairah dalam pengertian di sini kan memang karena kita bilang bahwa kita sudah Kristen, ya memang konsekuensinya memang kita harus tetap bergairah walaupun dalam kondisi apapun gitu. Yang tadi bilang tadi itu ya benar. Itu satu tindakan nyata ya, memang kalau kita sudah menjadi Kristen ya kita tetap harus bergairah dalam kondisi apapun gitu. Dan itu bisa dilakukan sih oleh semua orang sebenarnya, cuma masalahnya itu dorongan hatinya aja mau atau enggak gitu. Saya ya. Oke, mungkin saya sedikit tambahkan ya, kalau ilustrasi mengenai seorang cowok yang jatuh cinta sama cewek ya, mereka pacaran. Kalau mereka benar-benar sayang ya sama si pacar ini, saya lihat di komunitas anak muda itu sering sekali
Meskipun dia tinggalnya di Pelaju, Jakabaring, pacarnya tinggal di Kenten pun antar jemput nonstop. Wah, itu bukti gairah ya Pak ya mungkin ya. Jadi ketika kita bergairah akan sesuatu tuh, wah itu luar biasa. Dan ketika kita benar-benar kita kenal Tuhan, kita sayang Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa, saya percaya juga kita akan bergairah seperti itu kali ya. Karena kelihatan akan orang yang bergairah atau tidak itu kelihatan. Contoh, kita disajikan makanan saja, kalau kita senang dengan makanan itu misalkan, wah ini apa nih, misalkan lomi, wow. Tapi giliran ada makanan yang kita nggak suka, mungkin ada yang nggak suka makan sayur, ya gitu ya. Gairahnya kelihatan. Nah ketika kita bergairah sama Tuhan Yesus Kristus, itu akan muncul dalam keseharian kita, muncul dalam kehidupan kita gitu, dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus. Nah, baik Pak. Lalu salah satu yang dibahas kemarin mengenai ciri murid Kristus selain bergairah adalah ketaatan. Nah, kalau saya baca di Firman Tuhan kemarin di Lukas 6 ayat 47, ya, ketaatan ini semua begini, seorang yang datang kepada Tuhan, ketika dia datang sama Tuhan, lalu dia mendengar perkataan Tuhan dan dia melakukannya, itu seumpama orang yang membangun rumah, dia pasti akan bangun pondasinya dulu, dia akan gali pondasinya sampai dia temu batu, baru dia akan bangun pondasi itu, dia akan bangun bangunan itu di atas pondasi batu itu, sehingga ketika hujan, badai datang, rumah itu tetap kokoh. Nah, Tuhan Yesus mengumpamakan ketaatan itu seperti itu. Nah, menurut Pak Heru atau Pak Teddy gimana nih tanggapan mengenai ketaatan yang Tuhan ajarkan di Lukas 6 tadi? Ya taat dalam pengertian, kalau menurut saya ya kita memang harus taat, memang kalau sudah menjadi Kristen, taat berarti kan kita mengikuti, melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya memang kita harus taat. Makanya dengan kita taat itu hal-hal yang mungkin selama ini kita lakukan di luar konteksnya ajaran Alkitab, yaitu bisa kita tinggalkan gitu. Memang ya taat itu penting, taat itu kan bagian daripada keimanan kita. Misalnya contoh, kita harus berbagi kasih kepada sesama. Kasih dalam konteks ini bukan ini, tapi dalam konteks misalnya orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ya, kan di Alkitab diajarkan ya kita taat untuk bisa melakukan hal-hal yang baik untuk sesama kita. Itu menurut saya taat itu memang udah bagian konsekuensi dari kita sebagai orang Kristen, memang harus taat. Itu sih. Ya, kalau Bro Teddy gimana Bro Teddy? Kalau saya lebih suka kayak, ya kalau taat itu kayak logonya GSJA lah ya. Jadi ada kata-kata tulisan kecil tuh, Injil sepenuh ya. Jadi namanya taat itu sepenuh gitu, bukan 90% kita mau, kita setuju, 10% enggak gitu kan. Kadang kan ada yang waktu kita baca firman kan, yang ini kayaknya enggak lah, atau yang ini nantilah, atau mungkin ini salah ayat lah mungkin kan gitu kan. Atau kalau kita lagi ya pokoknya itulah Injil sepenuh lah ya, harus taat benar-benar penuh. Terus kalau bicara soal bangun rumah kan pondasi gitu ya, kalau di Mazmur 32 ayat 6 tuh juga ada bahas tentang yang waktu banjir melanda gitu kan, dia tidak roboh gitu kan. Dasarnya orang Kristen ini kan, kita kan percaya sama Tuhan tuh kan enggak kelihatan gitu ya. Jadi kan untuk percaya sama hal yang enggak kelihatan kan berarti kita butuh dasarnya itu doa sama firman gitu kan. Jadi doa sama firman itulah yang jadi dasar kita sebagai orang Kristen. Jadi kalau kita punya dua hal itu kuat, waktu banjir besar itu melanda, kalau di Mazmur 32 tadi juga bilang dia orang itu enggak kena gitu loh. Waktu banjir dia enggak kena. Jadi kalau kita benar-benar taat benar, doa benar, baca firman benar,
waktu ada masalah kita tetap kuat gitu. Oke, ya tadi kita udah bahas 2 ciri tadi, bergairah, taat. Lalu ada satu lagi itu kemarin poin tentang rela berkorban. Nah ini gimana nih tanggapan Bapak-Bapak mengenai murid fokus dalam yang siap untuk rela berkorban? Karena saya lihat juga dalam kehidupan Bro Teddy dan Pak Elo juga masuk luar biasa tentang poin ini. Dan mungkin bisa ditanggapin mengenai hal ini tuh, atau ada pengalaman. Tadi dulu. Boleh. Hah? Tadi dulu. Ya udah nggak apa-apa. Ya, oke. Kalau rela berkorban tuh jelas ya, namanya rela itu artinya ada sesuatu yang tidak kita pertahanin ya, benar ya, namanya kan rela kan gitu kan. Jadi kalau di Filipi itu kan bilang kita tuh harus mendahului nih kepentingan orang lain daripada kepentingan kita ya. Nah, masalahnya kan banyak yang sekarang tidak mau kayak gitu kan, maunya kan aku be gitu kan, egois lah gitu ya. Jadi kalau saya belajar, kalau orang lain itu ya kita utamakan orang lain ya, otomatis kan kita juga senang ya lihatnya gitu ya. Jadi waktu saat aku duluin orang lain atau membuat aku lakuin sesuatu yang jadi berkat untuk orang lain lah gitu ya, itu perasaan aku sendiri juga happy gitu ya, jadi bukan terbeban ya. Nah kebanyakan orang kan tidak mau lakuin itu karena kan nyusahin gitu ya, jadi dia tidak rela gitu kan, dia tidak mau habis waktu lah segala macam gitu kan. Kalau saya lebih ke, ketika saya berbagi, saya duluin orang lain, maka saya juga senang gitu, saya juga bahagia gitu. Ya waktu itu saya pernah lihat Bro Teddy ada beli Alkitab anak-anak gitu ya, beli sendiri lalu dibagikan ke itu gimana ceritanya itu? Jadi awal mulanya tuh saya nggak ada kepikiran gitu ya. Jadi kan aku nih, kalau tipe saya ya, ini nggak tahu ya, beda-beda orang kan. Kalau saya tuh lebih suka bantu itu kalau pas tergerak ya. Jadi kadang-kadang tuh kalau kan beda nih, ada orang yang minta tolong terus kita bantu itu kan wajar ya. Nah kalau aku nih kebanyakan yang kejadian tuh dia udah minta tapi kepengen gitu. Nah jadi waktu itu ada dari pendeta dari wilayah lain, daerah lain lagi bahas-bahas nih. Jadi ada anak sekolah minggu dia lumayan banyak gitu kan, ada sekitar 10 apa berapa gitu kan di daerah. Jadi dia bilang ya kalau di daerah kan inilah Pak masalahnya kan lagi susah cari dapat Alkitabnya kan, mau keluar kan agak susah gitu kan. Cuman dia tidak bilang minta gitu, dia tidak ngomong itu, dia cuman pas lagi ngobrol biasa gitulah. Jadi tiba-tiba ya aku aja lah yang itu, aku kepengen gitu kan. Jadi ya itu, jadi kebanyak kali kayak gitu. Jadi saya bukannya bisa nggak tolong saya ini. Nah aku enggak kayak gitu, aku orangnya lebih pas lagi cerita-cerita keinget gitu kan. Jadi aku kasih lah gitu. Jadi ya udahlah aku sama itu kan waktu itu sama Lucy kan bagi 2 lah gitu kan. Jadi kebetulan dia mau kan, kalau dia tidak mau juga aku sendirian kan gitu, tidak masalah kan. Jadi aku kasih dan mereka seneng lah gitu kan. Terus ada juga hal lain bukan itu sih. Jadi kebanyakan memang karena kita tergerak gitu. Ada gairah ya kayak itu otomatis mengalir gitu ya. Iya. Oke. Kalau Pak Hero gimana Pak? Ya rela berkorban itu memang bagian daripada kita sebagai umat Kristen. Yang terpenting adalah kita rela berkorban itu bukan karena terpaksa gitu, tapi memang dari hati nurani kita. Berkorban ini kan konteksnya luas ya, misalnya kita berkorban waktu, berkorban perasaan, berkorban materi ya kan. Nah, yang penting di sini menurut saya sebagai orang Kristen ya kita memang harus berani, harus bisa berkorban, rela berkorban itu. Kalau yang tadi dijelasin kan ada masukan, walaupun itu juga ngerespon masukan tersebut kan. Nah itu kan datangnya bukan dari orang, sebenarnya orang itu kan cuma cerita, jadi ngerespon yang dibeli
di Alkitab tadi itu akhirnya kan ini dilakukan. Nah itu kan berhati nurani. Jadi memang rela berkorban itu sebagai orang Kristen memang itu penting, tapi dalam hal ini ya kita bisa melihat secara lebih bijaksana. Kadang kan misalnya orang diminta untuk melakukan sesuatu, tetapi orang itu mungkin beralasan segala ini itu gitu kan, itu kan bisa aja. Artinya kan dia nggak siap untuk berkorban. Tahu mungkin apa yang menjadi rencana dari gereja misalnya ya kan. Kita siap nggak mendukung dan kita siap nggak rela berkorban. Dan itu memang dasarnya dari hati nurani kalau menurut saya sih. Dari hati kita mau nggak gitu. Kan karena kita kadang-kadang dipinta aja kita ngeles kan gitu kadang-kadang gitu ya. Tapi yang terpenting adalah dari hati nurani. Jadi memang kalau kita bicara mengenai rela berkorban itu kerelaan ya, itu timbul dari kehidupan kita, mungkin dari tadi gairah yang akhirnya itu keluar secara otomatis menjadi sebuah gaya hidup, jadi sebuah kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang penting sekali untuk kita bisa tadi yang kalau kita bisa buat simulan awal ya, kita mengenal Tuhan, kita kenal siapa Tuhan kita tahu siapa Tuhan kita tahu apa yang Tuhan inginkan, panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan itu akan membuat kita bisa percaya penuh sama Dia, membuat kita lebih bergairah dalam sehari-hari. Akhirnya ketaatan dan rela berkorban itu menjadi sebuah gaya hidup sehari-hari ya. Baik. Nah, sekarang mungkin saatnya kita akan melakukan closing statement nih Pak. Nah, mungkin siapa dulu boleh closing statement mengenai fokus kepada panggilan Tuhan ini. Fokus kepada panggilan ya. Gimana? Silakan siapa? Tadi dulu atau Pak Ira? Oke lah, saya dulu ya. Jadi untuk fokus pada panggilan itu saya punya 4M. Jadi ada 4M. Ya, sebelumnya saya teringat dengan sebuah perumpamaan lah ya. Jadi ada perumpamaan di Alkitab itu kayak kerajaan surga itu ya. Kita kan fokusnya kerajaan surga nih kan. Kerajaan surga itu ibarat seseorang yang menemukan harta yang terpendam ya, atau mutiara yang indah itu ya. Jadi begitu dia menemukan itu, dia tutup lagi kan, karena itu kan tanah belum dia beli kan gitu, tanah orang kan, dia ketemu, dia tutup, dia timbun lagi, dia jual semua miliknya, dia lepasin yang dia punya, terus dia pergi beli ladang itu ya, atau mutiara itu gitu ya. Jadi dari saya itu untuk kita fokus kepada panggilan itu ada 4M ya. Yang M pertama itu menemukan dan merespon ya. Jadi setelah kita menemukan sesuatu yang menurut kita berharga itu, kita meresponi. Jadi kita tuh rela meninggalkan segalanya demi kita dapat yang itu gitu. Karena itu lebih berharga lagi gitu. Itu M yang pertama ya. M yang kedua tuh waktu kita sudah dapat itu, kita udah miliki itu, kita harus M yang kedua tuh memegang janji Tuhan gitu loh. Jadi memegang janji Tuhan tuh kayak kejadian waktu murid-murid Yesus tuh setelah dia dipanggil, murid-murid Yesus tuh ada nanya kan, kami kan sudah tinggalin semua nih, kami dapat apa gitu kan. Ya, karena mungkin mereka ini tanda kutip kan masih nakal juga kan, murid-murid Yesus ini kan, jadi ragu juga kan, kita udah tinggalin, terus kita dapat apa gitu. Nah Yesus janji kan kamu akan terima yang 100 kali lebih gitu kan. Itu kan janji Tuhan tuh, kita harus pegang. Jadi kalau dalam perjalanan sewaktu-waktu kalau kita udah jenuh, kita harus ingat lagi janji Tuhan. Jadi pegang janji Tuhan untuk hidup kita ya. Lalu yang ketiga, poin ketiga, M yang ketiga tuh kita harus mengerti atau memahami firman Tuhan. Jadi kebanyak kali kan murid Yesus tuh tidak paham apa yang Yesus bilang gitu ya. Jadi selama ikut Tuhan, kadang kita juga sama gitu kan, ada hal-hal yang banyak yang kita tidak pahami gitu kan di firman Tuhan ya, kita harus paham itu gitu loh. Jadi supaya kita tetap fokus, ya mau tidak mau kita harus ngerti apa yang Yesus katakan gitu loh. Kalau kita tidak ngerti, kayak mana kita mau ikut gitu kan. Lalu yang terakhir mengandalkan M yang keempat tuh mengandalkan Roh Kudus ya. Jadi murid Yesus tuh luar biasanya bukan waktu Yesus masih ado ya. Justru waktu Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus turun. Nah momen itulah baru murid-murid itu
bisa benar-benar fokus. Sebelum Roh Kudus ada kan murid-muridnya kabur semua kan, nggak ada yang tinggal, cuman Yohanes kan gitu kan. Nah, setelah Roh Kudus itu turun, baru mereka benar-benar lah gitu kan, fokus benar sampai mati kan. Ke-12 murid Yesus semuanya mati. Jadi tanpa Roh Kudus kayaknya tidak mungkin juga gitu kan. Mereka akan ngelakuin hal itu. Itu kalau dari saya. Jadi 4M. Ya, 4M. 4M. Yang pertama tuh menemukan dan meresponi. meresponi. Yang kedua, memegang janji Tuhan. Yang ketiga, Ya, mengerti ya, memahami firman firman Tuhan. Dan keempat, mengandalkan Roh Kudus. mengandalkan Roh Kudus. Wah, ini luar biasa nih. Ada formula 4M untuk kita bisa fokus pada panggilan Tuhan dari Bro Teddy. Oke, untuk Pak Hero, silakan Pak. Ya kalau menurut saya untuk kita ya, terutama ya saya secara pribadi, kalau memang sudah terpanggil ya kita harus laksanakan. Memang itu juga dengan yang lain ya, kalau memang sudah terpanggil kita harus laksanakan. Jangan jangan disia-siakan. Kenapa? Karena tadi banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Nah, itu yang harus diwaspadai oleh kita sekarang ini sebenarnya. Itu yang harus kita waspadai sama-sama. Jadi ya kita harus tetap pada satu rencana kita supaya nanti kita punya tempat di rumah Bapa gitu. Makanya kita harus lebih bergairah lagi dalam panggilan-panggilan Tuhan tersebut gitu. Itu kalau menurut saya. Jadi kita yang sekarang ini yang kita harus waspada. Jangan sampai kita terpanggil tapi tidak terpilih. Nah itu kalau menurut saya itu. Makanya kita sama-sama mumpung di sini kan, yang saya lihat kan di GSDA ini kan pembelajaran terus kan diberikan oleh Bapak Gembala kita ya kan. Nah, itu bagian daripada supaya kita juga bisa memahami arti atau pemahaman dari seorang murid. Itu sih kalau menurut saya. Oke, jadi ada poin untuk kita waspada Pak ya. Jadi waspada dalam kehidupan sehari-hari ini, karena tadi kan seringkali untuk kita bisa menitikkan satu fokus itu nggak gampang ya, karena ya perlu kewaspadaan. Oke, thank you Pak. Nah, mungkin saya sedikit nambahkan Bapak Saudara bahwa kalau menurut saya dari hasil tadi kita bahas, untuk kita bisa fokus, pertama kita perlu penyerahan hati sama Tuhan, kita penyerahan hidup kita sama Tuhan, karena ketika kita berserah sama Tuhan, kita izinkan hatinya Tuhan itu ada di hidup kita, itu baru kita bisa muncul satu kegairahan ya, muncul satu cinta akan Tuhan dan akhirnya kita bisa untuk belajar untuk fokus, karena dari hari ke hari tantangan selalu ada. Untuk itu perlu untuk kita selalu penyerahan sama Tuhan ya setiap hari. Tadi yang tadi bilang mengandalkan Roh Kudus setiap hari, lalu perlu juga kewaspadaan karena memang perlu sekali untuk kita belikan hati ini ya. Tadi Pak Heru juga bilang sama, membulatkan hati kita untuk Tuhan, dan itu perlu yang kita menurut saya perlu kita lakukan untuk kita bisa fokus pada panggilan. Yang kedua, yang tadi juga dibilang untuk mengerti, memahami akan panggilan itu, akan apa yang Tuhan ajarkan. Ilustrasinya seperti ini, anak-anak ya, anak kecil misalkan, kalau dia belum mengerti arti maksud ya dari suatu hal, misalkan, nak ayo tolong makan sayur ini ya, makan protein ini. Kalau anak-anak itu belum mengerti apa maksudnya, tujuan dari makan makanan yang mengandung protein, mengandung gizi-gizi, dia akan anggap enggak lah, untuk apa, ya kan? Dianggap itu bukan untuk kepentinganku nih ya. Ini kepentingan papa mama lah, itu bukan kepentingan aku. Dianggapnya seperti itu. Misalkan, sikat gigi atau cuci tangan sebelum tidur. Kalau dia belum mengerti, belum memahami, dia akan bilang, enggak lah, ngapain, ya kan? Tapi ketika sudah mengerti, itu akan beda. Ya, contoh anak saya waktu awal-awal dia belum mengerti tentang arti makanan protein, dia akan selalu, enggak lah, ngapain, enggak enak apa. Begitu dia di sekolah, dia terima pengajaran, kita perlu makan yang mengandung protein, gizi dan sebagainya. Dia mulai berpikir dan mulai bahkan kadang-kadang minta sendiri, dia muncul gairah sendiri untuk bisa makan makanan mengandung protein atau gizi tersebut.
dan cuci tangan sebelum mandi juga, sebelum tidur ya, cuci muka sebelum mandi, sebelum tidur, dia mulai bisa karena ada pengertian, ada pemahaman yang tumbuh. Nah, demikian juga kita anak-anak Tuhan, mari kita memiliki pengertian bahwa apa yang Tuhan ajarkan itu bukan untuk kepentingan Tuhan saja, tapi untuk kepentingan kita juga. Contoh, kita bisa rela mengampuni orang yang bersalah. Ketika kita nggak mau ikut itu, justru kita akan trouble. Karena kan ketemu orang kita harus melengos, kita timbul sakit hati, timbul apa. Nah, tapi kalau kita rela mengampuni, itu malah lebih banyak untuk keuntungan kita. Dengan kita mengampuni, kita bisa hidup bebas, sukacita dan sebagainya. Jadi kalau dari saya sih tadi kita penyerahan hati sama Tuhan, lalu kita juga memiliki pemahaman pengertian yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu saja kali. Nah, hari ini sebagai menutup, saya mohon kesediaan Bapak Gembala, Pak Surya, Om Surya, boleh maju ke depan, boleh dengan kesimpulan ya pada pembicaraan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Salam ya. Suatu pengalaman yang luar biasa yang saya dengar tadi. Saya sebetulnya lebih banyak belajar daripada Pak Heru, Teddy, termasuk Hengki. Sebetulnya kita perlu seperti mereka bertiga ini, dan saya juga tidak sangka bahwa Teddy secara luar biasa bisa menjawab sedemikian rupa dari hatinya. Jadi dia bukan hanya sekedar ngomong, tetapi Teddy lakukan. Demikian juga dengan Pak Heru, diam-diam begini nih itu luar biasa. Masuk Hengki. Jadi sekali lagi saya sebetulnya mesti belajar dengan mereka. Bagaimana Pak Heru? Betul kan? Ya, kita saling belajar ini nih. Nah, lalu sebagai kesimpulan, kenapa macam Pak Heru tadi, Teddy bisa seperti itu? Kalau kita lihat, kita ambil kesimpulan, kita coba lihat dalam Yehezkiel, ya kan? Ya, kita langsung dalam penutup ini kan. Nah, saudara bisa lihat sebentar, itu ada gambar, itu fokus pada panggilan. Sebetulnya gambar itu tidak fokus, karena yang lubang itu di sini kan banyak yang distract, mengalihkan. Nah, tapi kita lanjut ya, saya langsung aja. Nah, kemudian kenapa ada yang tidak kepada panggilan? Tadi kan sudah dijawab tadi itu kan nih. Ada yang menganggap enteng, ya kan? Ada yang menganggap tidak perlu, ada yang menganggap cuek dan sebagainya. Dan itu saya sudah buat di dalam PowerPoint, dan saya percaya dalam PowerPoint, terutama dalam YouTube, itu bisa tertampil. Jadi sepertinya ada yang menolak, respon sembarangan, tidak mengerti, ya kan, kesombongan dan sebagainya. Nah, jadi saudara, ini kenapa? Nah, tentunya tadi sudah dijawab oleh Teddy, dijawab oleh Pak Heru, sudah dijawab. Tapi saya akan memberikan sebuah kesimpulan, yaitu dalam Yehezkiel 36. Yehezkiel 36 dalam terjemahan Firman Allah yang hidup, ayat yang ke-26. Saya akan bacakan dengan pelan nih, nah gini. Nah, itu ada 4 hal, kalau kita perhatikan. Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Saudara, kalau kita mau ikut Yesus, hati ini mesti baru. Tetapi kalau hatinya lama, dia ikut Tuhan, hatinya busuk, tetap bengkok, tetapi dia mau ikut Tuhan. Jadi arti gini,
dia menggantikan kirbat yang lama untuk anggur yang baru. Nah, ketika saudara menerima roh Tuhan, tetapi hati ini masih hati lama, nah itulah banyak orang Kristen pecah. Ya kan, sama dengan menambalkan baju, ya kan, saya pakai baju lama ini nih, kemudian koyak, ya kan, koyak, lalu oleh Pak Heru, ya saya tempel ya di sini, ini baju lama ini, dia tempel dengan baju baru, kain baru. Ketika disulam dengan kain yang baru, maka baju saya ini pasti koyak. Pasti koyak. Nah, demikian juga dengan hati ini. Jadi saudara, ketika saudara mau terima Yesus, saudara mesti ganti hati yang baru. Bisa katakan amin. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak sadar itu bahwa aku mesti rela sepertinya itu gaya hidup rela berkorban, sepertinya gaya hidup taat ini kan ya. Jadi itu juga tidak ada paksaan. Demikian juga dengan Teddy juga tidak ada paksaan, ya kan, tidak ada dorongan. Tetapi itu saudara bisa lihat, itu adalah hati yang baru. Teddy ini luar biasa, Teddy ini, ya kan. Kecil-kecil begini sudah luar biasa. Saya pikir nanti satu waktu bagaimana kalau dia suruh khotbah di sini? Boleh Teddy ya? Nah, ya boleh. Dia mempunyai begitu luar biasa dari pengalaman. Bukan dari sekolah Alkitab, bukan, ya kan, dari pengalaman luar biasa. Nah, ini hati yang baru. Saudara, yang pertama adalah hati yang baru. Yang kedua, aku akan memberikan kepadamu keinginan-keinginan yang baru dan benar. Yang kedua ini, aku, kata Tuhan, akan memberikan keinginan-keinginan baru dan benar. Bukan keinginan baru tapi tidak benar. Ini keinginan baru dan benar. Yang kedua, yang ketiga, serta memberikan roh yang baru dalam batinmu. Jadi yang tiga adalah Tuhan memberikan roh di sini nih. Jadi kata Pak Heru tadi itu, kata Hengki dan Teddy, jelas mereka bergerak ini oleh karena Roh Kudus, bukan karena akalnya, bukan menurut nalarnya, tetapi dari roh dari dalam. Tadi kan sudah diulang-ulang dikatakan dari hati nurani. Ya, hati nurani, betul. Hati nurani tempatnya Roh Kudus. Itu betul. Hanya Pak Heru tidak sadar. Teddy juga tidak sadar. Hengki juga tidak sadar. Tahu-tahu gaya hidup kita sudah berubah. Tadinya ngomong perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang sia-sia, fitnah orang dan ngadu domba. Tentunya dia tidak mau lagi. Betul Teddy? Betul kan itu? Karena kita sudah fokus pada panggilan bahwa satu hari kelak aku akan di rumah Bapak. Di rumah Bapak kan nggak ada dusta kan, nggak ada kenajisan, nggak ada. Nah lalu masuk lagi di sini yang kelima, aku akan menyingkirkan hatimu yang mengeras. Aku, kata Tuhan, menyingkirkan hatimu yang mengeras seperti batu karena dosa. Kita tidak bisa fokus karena ada dosa. Masih memakai kirbat yang lama. Hanya baju baru, Kristen. Oh itu tadi kan. Baju baru tadi, aku melayani. Tetapi saudara hatinya masih mengeras seperti batu. Mengeras seperti batu karena dosa. Dan kata Tuhan yang terakhir adalah aku dan memberikan kepadamu hati yang baru. Hati yang lembut dan penuh kasih. Jadi Teddy pada waktu dia lahir, mana ada dia akan memberikan sumbangan kepada anak-anak, enggak ada itu. Ya kan, Pak Heru juga enggak ada, ya kan, saya juga enggak ada. Tetapi ketika sudah diganti hati yang baru tadi, tentunya beda. Nah, lalu ayat yang ke-27 kita lihat lagi ya. Nah, aku akan memberikan rohku, Roh Kudus ini nih. Jadi saudara, betul yang katakan Teddy, bahwa kita tidak bisa melakukan firman Tuhan
kita tidak mungkin taat pada firman, kita tidak mungkin rela untuk berkorban, kita tidak mungkin untuk bergairah ikut Tuhan, apalagi menjadi rekan Tuhan. Tidak mungkin dan tidak akan bakalan mungkin. Hanya mungkin berdasarkan otak, semangat, ya kan, menggebu-gebu ketika masalah datang, rontok. Tetapi kalau ada roh Tuhan dalam batinmu dan saya, sehingga kamu akan taat melakukan hukum-hukumku dan melakukan setiap perintahku. Pak Heru ini, Teddy dan Hengki, tidak mungkin dia bisa lakukan firman kalau tidak ada Roh Kudus. Jadi apapun yang dikatakan oleh firman, betul Pak Heru, 100% yang dikatakan firman itu Bapak lakukan. Teddy, ya kan, bukan ini, apa yang dikatakan oleh firman dan Teddy lakukan, betul kan? Ya. Nah itu tadi kan, kita tidak memilah-milah, oh ini bukan, ini kan, itu bukan, enggak. Kita lakukan, sebab semua perintah Tuhan itu adalah untuk kepentingan saudara dan saya. Ya kan, bukan untuk kepentingan Tuhan. Seperti Hengki ngomong tadi kan, anaknya disuruh makannya bergizi, itu untuk papa mamanya. Oh enggak, itu kan. Nah, saudara, ayat ke-29, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Kata Tuhan, aku yang melepaskan segala dosa kenajisanmu. Kita tidak mungkin bisa melepaskan dosa kenajisan. Tidak mungkin dan tidak akan mungkin. Jadi pendeta sekalipun tidak mungkin, ya kan. Saudara mau buka gereja 1000 pun juga tidak mungkin. Tetapi kalau ini masih kotor. Jadi saudara tolong ditayangkan atau hilang lagi. Nah, aku kata Tuhan ya akan melepaskan kamu, ya kan. Aku kata Tuhan akan melepaskan kamu dari segala dosamu. Saudara, dan dosa kenajisan. Bisa katakan amin? Siapa yang mau hari ini nih minta hati yang baru? Ada yang mau? Ayo, saudara jangan asal angkat tangan, tetapi memang dengan hati nurani yang benar. Tuhan, saya minta hati yang baru. Tuhan sudah berikan hati yang baru. Ya, saudara angkat lagi titik tinggi, apa? Memang saudara memang minta, Tuhan sudah berikan, tetapi kita perlu minta diberikan setiap hari. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Dan biarlah kami mulai hari ini dan seterusnya, kami minta hati yang baru. Diperbarui hati kami setiap hari. Diberikan kami hati yang baru setiap hari dan Roh Kudus memperbarui kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara silakan berdiri. Terima kasih Pak Heru, Hengki, sama Teddy. Terima kasih semuanya. Ayo kita lanjut ya. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Nah, sebentar, saya barusan pulih dari vertigo. Jadi saya bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Senang hidupku ku serahkan untuk kemuliaan.
bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Senang hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur, ku
Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak-Mu. Kudus-Mu penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap Tuhan. Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Jikalau hari ini kami boleh mendengarkan Tuhan beberapa dari anak-anak Tuhan yang sudah memberikan komentar mereka tentang fokus kepada panggilan Tuhan. Untuk kami selalu bergairah mengikut Tuhan. Untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Untuk kami selalu mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Karena kami percaya Tuhan, roh belas kasihan itu Tuhan yang memberikan kepada setiap kami. Kau yang memberikan kami hati yang baru, hati yang taat kepada Tuhan. Hati yang taat kepada firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya dengan kekuatan kami tidak mampu. Tapi kami punya Roh Kudus-Mu yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Yang selalu ada yang menguatkan kami. Yang selalu ada yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kau yang membangkitkan roh kami yang ada di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu menjaga kami di dalam hadirat-Mu. Engkau yang selalu Tuhan memperbaharui setiap hati kami. Kau yang melimpahkan kami sukacita yang
yang senantiasa yang baru setiap hari melimpah dalam hidup kami. Jangan pernah Engkau ambil roh-Mu yang ada di dalam hidup kami. Tapi kami mau terus Tuhan tinggal di dalam Engkau. Kami mau terus tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia-Mu cukup bagi setiap kami. Terima kasih untuk setiap apa yang Tuhan yang anak-anak-Mu sudah berikan pada siang hari ini. Engkau yang memberkati setiap mereka. Biarlah Engkau yang memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha dan apapun. Biarlah iman mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk kami yang sudah mendengarkan Tuhan, biarlah kami bukan sekedar kami dengar, tapi kami boleh bagikan kepada banyak orang. Biarlah Engkau yang terus memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kami semua yang sudah mengikuti, baik kami yang ada di tempat ini, baik kami yang di rumah kami masing-masing. Biarlah kami mau katakan Tuhan, kami mau setia sampai akhir hidup kami. Sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dan kini tiba saatnya kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan, saya undang boleh kembali kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengangkat amplop persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan membacakan bersama-sama di dalam Ulangan 16 ayat yang ke-16b sampai yang ke-17 berkata, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bapa, kami mengangkat amplop persembahan kami di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini Bapa, jikalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat memberi. Terima kasih jikalau Tuhan sendiri sudah menyediakan benih untuk kami tabur dan roti untuk kami makan. Kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan itulah yang menjadikan kami kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Biar Engkau Tuhan yang terus memberkati pekerjaan kami, usaha kami, kuliah kami, dan apapun yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan yang buat lebih berhasil lagi. Terima kasih Bapa, biarlah kami mau memberi ya Tuhan pada siang hari ini dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan rasa syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap memberi. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk minggu-minggu sepekan. Pengumuman yang pertama seperti biasa setiap hari Selasa kita ada pengajaran yaitu di dalam Maranatha Bible Study, yaitu secara online via YouTube GSJA Maranatha Palembang. Untuk Selasa ini tanggal 29 Maret 2022 pada jam 7 malam dengan tema yaitu masih tentang BPN, yaitu Menuju Keluarga Bahagia seri yang ke-6 dengan tema nilai-nilai pernikahan. Kami mengajak dan mengundang kita semua yang ada di tempat ini, baik kita yang ada di rumah kita lagi online dan dimanapun kita berada, bila kita mau menyaksikan pengajaran ini pada hari Selasa ini. Dan setelah MBS, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari semua yang sudah mengikuti, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang belum mengerti, boleh kita ikut di dalam fellowship yaitu via Zoom. Nanti link Zoom-nya akan dibagikan lewat WA call center pada jam 8 malam. Bapak Ibu saudara-saudari semua, kami mengajak kita semua untuk kita doa puasa serentak bersama-sama, yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan Sabtu tanggal 2 April 2022. Mari kami mengajak kita semua biarlah kita mau lebih lagi mencari wajah Tuhan untuk kita boleh berpuasa bersama-sama. Ada doa pagi yang biasa kita hari Jumat itu doa malam jam 8. Setiap awal bulan itu kita adakan di pagi hari yaitu jam 5 pagi.
Untuk Jumat ini tanggal 1 April 2022 pada jam 5 nanti link Zoom-nya akan dibagikan lewat call center. Ada pengumuman bagi Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini, mungkin punya anak, punya keponakan. Di dalam sekolah kita, yaitu di dalam sekolah Maranatha, kita mengadakan promo untuk Paskah, yaitu kita mengadakan diskon 50% untuk dana pembangunan dan SPP sebesar 50%. Mari Bapak Ibu yang punya anak, punya keponakan, mungkin keluarga kita, punya cucu, boleh kita daftarkan bersama-sama. Untuk kontak person boleh menghubungi nomor yang tertera di layar Bapak Ibu, mungkin di YouTube, mungkin di dalam tempat ini. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang untuk Bapak Ibu boleh sama-sama bangkit berdiri, karena ini di minggu yang terakhir kita akan membacakan doa Bapa kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita kalian kita berdoa. Tuhan, kami sebentar akan pulang. Biarlah kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing dan kita semuanya mendapatkan berkat Tuhan. Terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kami mendapatkan hati-Mu setiap hari, hati Tuhan yang diperbaharui, sehingga hati kami dijauhkan hati yang mengeras karena dosa, dan Tuhan melepaskan kami daripada segala kenajisan, sehingga Tuhan yang dengan Roh Kudus kami sanggup melakukan semua perintah Tuhan, dan kami bergairah mengikuti Tuhan, dan kami tentunya mempunyai kerelaan untuk berkorban. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Bapa, terima kasih. Jauh katakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.